Ragam jenisnya banyak. Dia tunggu. Banyak biar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat bergabung lagi nih dengan kita. Ya, Pak Haswan Boris sudah kelihatan nih. Ada di mana nih Pak Haswan? Dari Jakarta aja Bu, dari rumah. Oh, dari rumah. Rumahnya di Jakarta. Alhamdulillah. Siap, Bu, siap. Siapa lagi ini namanya? Ya, sudah ada daftarnya. Saudara Abdurrahman hadir belum? Halo, Pak Abdurrahman. Wah, ini Pak Soleman Soleh. Halo, ada. selamat siang. Selamat siang, Ibu. Soleman Soleh. Selamat siang. Yo, selamat. Anda di mana ini? Di Papua. Anda di mana? Ada di Papua. Oh, Papua. Ya. Oke, sehat-sehat ya, Papua aman. Sementara aman ini. Ya. Ya. Mana ya? Harus aman dong, kan ada Pak Soleh. Oke. Bang Surono. Silakan Pak Bambang Surono, mana tadi udah kelihatan? Halo. Siap. Oh, hadir. Siap, hadir. Pak Bambang, sekarang ada di mana Pak Bambang nih? Yang di Dompu, Ibu, Kabupaten Dompu. Wah, Kabupaten Dompu jauh juga ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Saudara Dendi Romadona ada? Ini sudah Pak Nata Negara. Siap, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Nata nih? Ada di Jakarta saja, Bro. Jakarta, alhamdulillah. Jakarta mana nih? Jakarta wilayah pinggiran, Bro. Selatan Jakarta, Pak. Jakarta Selatan. Selatan, Bro. Selatan, Bro. Alhamdulillah. Ya, oke. Terima kasih. Habis absen jangan ngilang ya. Tapi ketopasan belum gabung. Suka ditipu itu. Nanti tahu live lagi. Siapa lagi yang udah hadir nih? Saudara Edi Sulaiman. Andi Risa, Prof. Andi Risa, Prof. Oh iya. Ali Reza nomor 3. Oke, ada. Baik, Pak Ali Reza di mana nih? Saya di Pekalongan, Prof. Wah, Pekalongan, Jawa Tengah. Alhamdulillah, Pekalongan, iya. Pokoknya Pekalongan nanti bawa batik. Untuk teman-teman semua seragam. Oke. Yang berikutnya siapa ini? Mas Joko Triyono. Mana Joko Triyono? Sudah ada belum? Waduh, belum ada. Pak Fajar sudah. Baik ya, sambil menunggu. Ini kebetulan materinya belum dipasang nih. Aku nggak bisa masang. Baik ya, jadi bersyukur kita bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan etika pemerintahan ya, kalaupun secara daring, mudah-mudahan suatu saat kita bisa kumpul ya, bertemu langsung. Ya Allah. Sekarang ya kita harus sabar nerimo, kalau orang Jawa harus sabar nerimo gitu ya, karena sedang menghadapi satu ujian, satu cobaan di mana kita dilarang bertemu langsung ya, karena takut nanti kita ketularan, padahal nggak tahu siapa yang nulari. Oke ya, jadi kita sekarang akan membahas tentang etika pemerintahan. Tadi saya dengar Pak Mansur, mohon maaf ya Pak Mansur, assalamualaikum. Pak Mansur jadi hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nah, terima kasih. Masih segar ya Pak. Iya, Prof. Ya, materinya belum dipasang nih, aku nggak bisa masang. Jadi Ya. intinya kita berbicara mengenai etika pemerintahan ya pada pagi hari ini dan untuk beberapa pertemuan yang akan datang. Ya, kita punya 3 dosen pengampu, yaitu saya, Ngadisa, kemudian Dr. Mansur Ahmad, dan Dr.
Adi Prabowo. Ya, tapi ada pembagian kalau nggak salah Pak Mansur nanti di Jatinangor ya, kelas Jatinangor, saya kelas Jakarta. Sebenarnya yang terdaftar banyak, tapi yang hadir ini baru beberapa orang. Saya tidak tahu apakah karena kesulitan jaringan atau karena ada miskomunikasi, ya. Tapi nggak apa-apa, dari yang hadir sudah kita bisa komunikasi. Ini ada Pak Iwan Santoso. Siap, Prof. Pak Iwan. Oh, di mana nih Pak Iwan? Siap, Prof. Saya di Jakarta, Prof. Oh ya, alhamdulillah. Saya kira beberapa di antara kita sudah ketemu dengan saya waktu kuliah filsafat pemerintahan ya. Iya sudah, termasuk Pak ini yang sudah rajin datang ini. Ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih, Prof. Bicara mengenai etika, sebenarnya kalau kita bicara etika sih ya, etika dan pemerintahan itu digabung. Kata dasar yang utamanya adalah etika. Mendengar istilah etika, apa sih yang terbayang ya di dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang terbayang di dalam pikiran Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai etika? Ada yang berani jawab? Perilaku, Bu. Etika, nggak tahu kata etika, kira-kira kaitannya dengan apa? Selamat datang Pak Haji Erlangga. Ya, selamat pagi. Kesopanan, Bu. Etika. Iya, perilaku, attitude. Perilaku, attitude yang bagaimana? Yang sesuai Perilaku dengan atau nilai, Bu. attitude? Yang nilai Sesuai apa? dengan nilai yang diyakini kebenarannya oleh satu kelompok, Bu. Dan nilai etika itu adalah nilai yang baik ya, yang baik dan yang benar. Ada juga unsur benarnya. Ya kan, nilai-nilai etika itu adalah nilai-nilai yang baik dan benar, ya kan. Nah, pelajaran etika itu sendiri sebenarnya kalau kita kaitkan dengan keilmuannya masuk dalam ilmu filsafat. Etika ya sebenarnya asal katanya adalah etikos dari bahasa Latin, artinya apa? Adat istiadat, ada yang mengartikan juga rambu-rambu, ada yang mengatakan juga pagar ya istilahnya. Jadi pagar, rambu-rambu artinya apa? Rambu-rambunya ini tidak berarti dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk nilai. Betul tadi Mas Haji Erlangga mengatakan adalah kaitannya dengan nilai-nilai. Orang hidup itu dibatasi oleh rambu-rambu yang berupa nilai-nilai, norma-norma, ya yang tidak boleh dilanggar seharusnya, ya gitu. Nah, jadi kalau dalam kaitan dengan keilmuan kita sebut etika itu bagian dari ilmu filsafat. Ya, kalau filsafat itu kan mempelajari segala sesuatu, objek apapun bisa dipelajari oleh filsafat. Salah satu cabang dari filsafat itu adalah etika, ya, yang membahas nilai-nilai baik dan buruk. Kalau pendekatan etika biasanya di samping pendekatan tentu saja kritis, logis, adalah pendekatan yang sifatnya itu teoritik juga. Norma-norma etik itu dibahas secara teoritik. Jadi nanti ada pandangan-pandangan yang baik itu seperti apa, teori-teori kebaikan itu apa saja. Ya kalau kita bicara mengenai etika dalam pendekatan filsafat, maka akan banyak bicara mengenai teori-teori, pandangan-pandangan yang sifatnya idealis atau pandangan-pandangan yang sifatnya teoritik. Ya ini satu sisi etika sebagai cabang filsafat, ilmu yang mempelajari baik dan buruk. Intinya seperti itu. Nah, etika juga sering kita masukkan sebagai ajaran. Ya, etika sebagai ilmu artinya filsafat ya, bagian dari filsafat yang menjadikan etika sebagai objek kajian. Itu namanya filsafat etika sebenarnya. Nah, kita bisa juga mempelajari etika itu sebagai ajaran.
Ya, ajaran itu artinya ya nilai-nilai juga, norma-norma ya yang diberikan kepada siapa saja ya yang diarahkan untuk untuk merubah suatu keadaan, ya katakanlah dari yang buruk menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya, jadi ajaran itu intinya ya, ajaran etika itu adalah nilai-nilai yang diberikan, yang diajarkan kepada seseorang ya supaya orang itu menjadi baik. Nah, kalau kita bicara etika pemerintahan, tentu saja ajaran yang kita berikan kepada orang, ya dalam hal ini adalah pejabat pemerintah atau aparatur pemerintah, ya supaya aparatur pemerintah itu bisa bekerja secara baik. Jadi supaya dia menjadi pejabat yang baik, menjadi aparatur yang baik, menjadi pegawai yang baik. Kira-kira seperti itu arahnya. Ya, tentu untuk sampai kepada hal-hal yang baik itu sebenarnya sudah banyak nilai-nilai yang kita jadikan sebagai patokan, sebagai rambu-rambu. Ya kan, ada di keluarga, ada di pendidikan dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan setelah ini. Jadi nilai-nilai etika itu adalah rambu-rambu yang dipakai oleh manusia ya untuk menjadi orang yang baik. Ya, apakah semua orang itu perlu rambu-rambu? Orang hidup itu perlu rambu-rambu. Ya, menurut ajaran dari Plato yang memberikan sebenarnya sebagai inisiator lahirnya filsafat etika, yang mengatakan manusia itu tidak bisa dibiarkan hidup semaunya, harus ada rambu-rambunya, ya kan, harus ada nilai-nilai, norma-norma yang menjadi pedoman sehingga dia bisa berperilaku secara baik, ya, atau menjadi orang yang baik. Kira-kira seperti itu ya pengertian etika secara umum. Nah, sekarang untuk apa sih kita belajar etika ya? Kita belajar etika itu sebenarnya sudah dari kecil loh. Ya, sudah dari zamannya kita masih bayi atau masih anak-anak sudah diajarin etika sebenarnya. Ya kan? Kita masih kecil itu, sekarang saya punya cucu, ya kalau saya kan udah tua, masa ngomongnya cucu. Cucu saya mesti diajarin. Nah, kalau menerima sesuatu dari orang harus berterima kasih, ya kan? Kalau kita mengambil sesuatu atau makan harus menggunakan tangan kanan, itu kan bagian dari ajaran etika, ya kan? Ada juga etika tentu saja yang diajarkan nanti ada di sekolah juga ada, di keluarga juga ada, di adat istiadat kita juga ada, di undang-undang juga ada, ya kan? Ideologi kita juga mengajarkan tentang perilaku yang etis, banyak sekali sebenarnya. Ya, jadi pengertian etika ini sebenarnya bisa kita maknai dalam 3 bentuk. Ya, dan 3 bentuk. Yang pertama aturan ya kita sebut dengan etika universal. Kalau orang awam umum biasanya mengatakan etika itu ya aturan perilaku atau kita sebut dengan tata susila. Ya, pengertian yang banyak difahami oleh orang yang awam tentu saja yang tidak belajar etika secara khusus. Semua aturan perilaku, sopan santun, tata krama, tata susila itulah etika. Betul. Ya, tata krama, sopan santun itu semuanya adalah bagian dari etika. Tapi makna etika sendiri secara filosofis kita bisa mengartikan sebagai suatu pengertian yang lebih umum, yang lebih mendalam, yang lebih universal. Ya, kata etika itu sebenarnya mengacu pada pedoman perilaku yang berlaku secara universal, umum, yang membedakan baik dan buruk, salah dan benar secara universal. Dan ini berlaku pada seluruh umat manusia dimanapun, sejak kapanpun. Paling tidak sejak dikeluarkannya konsep tentang etika ini. Semua manusia itu harus
berperilaku baik secara umum dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, etika universal itu. Nah, membedakan yang baik dan yang buruk itu berlaku pada semua umat manusia ada. Ya, ada nilai-nilai itu. Nah, cuman ada yang namanya etika universal itu ya pedoman perilaku yang bersifat universal seperti ya contoh saja. Misalnya memberikan bantuan kepada orang yang sedang menderita atau sedang kesulitan adalah perbuatan baik. Itu diakui oleh siapapun, dimanapun kan. Sekarang masa COVID kayak gini, kita harus membantu orang yang kena PHK misalnya. Di seluruh dunia banyak yang kena PHK dan kita harus saling membantu di antara orang-orang yang ya katakanlah sekarang sedang masih kecukupan membantu orang yang sedang kesulitan atau kekurangan, yaitu adalah etika universal, berlaku dimanapun, sampai kapanpun, yaitu dianggap benar oleh orang Indonesia, dianggap benar oleh orang Jepang, dianggap benar oleh orang Filipina, dan lain sebagainya. Itu etika universal. Sebaliknya, kalau kita mencelakai orang, membuat orang menderita, berlaku tidak adil terhadap orang lain, itu adalah termasuk kategori pelanggaran etika. Itu pun termasuk etika universal yang umum-umum seperti itu, ya kan? Membantu orang adalah baik, membunuh orang tanpa alasan, tanpa dia bersalah adalah buruk, ya kan? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain adalah baik, ya kan? Mencelakai orang lain adalah buruk. Itu berlaku dimanapun. Ya, kenapa kita bisa hidup sekarang secara internasional, ya, hidup dalam kekeluargaan saling membantu karena ada etika universal, ya kan? Kemudian kalau ada pelanggaran hak-hak asasi manusia di suatu negara atau di suatu bagian dunia tertentu, ya, kemudian dianggap dicap wah dia itu melanggar hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah nilai etika yang bersifat universal, berlaku dimanapun, kapanpun, siapapun, ya kan, yang memimpin. Kecuali memang ada orang yang menganggap nilainya, wah itu berlaku bagi dia, tapi tidak berlaku bagi negara saya misalnya. Itu sebenarnya otoritas dari suatu negara, tetapi secara manusiawi, ya orang mengakui bahwa ada nilai baik dan buruk yang bersifat universal. Ya. Saya kira itu bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi ada etika universal. Nah, pertanyaannya mengapa sih kita harus beretika? Kenapa mesti harus beretika ya? Sebenarnya nilai-nilai kebaikan itu ada, tapi kenapa kita mesti berpihak kepada yang baik? Itu perlu direnungkan ya. Kira-kira apa sebabnya? Kenapa kita mesti diarahkan, mesti diberi rambu-rambu supaya kita menjadi orang baik? Kira-kira apa? Apakah ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita? Ya, tolong tutup pintunya ya. Mau dipasang ini? Mau dikirim aja ke... Ya boleh. Nah. Ini masuk ambil dari sini aja. Oke. Nah, maaf ya, materinya mau dikirim melalui ini apa? Etika pemerintahan. Kan banyak. Ini banyak semua aja. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, adakah yang punya komentar mengenai ini? Kira-kira apa sih ya yang menjadi alasan mengapa kita harus beretika? Ya, etika itu pilihan, ya. Sebenarnya pilihan. Orang hidup itu punya pilihan-pilihan, tapi etika mengajarkan kita harus memilih yang baik. Mengapa kita harus memilih yang baik, bukan memilih yang buruk? Mengapa kita memilih yang benar, bukan memilih yang salah? Itu tentu ada alasannya, kan? Siapa yang berani atau yang punya pendapat? Ya, boleh. Siapa ini? Eva, Prof. Halo? Ya, silakan. Ya, karena kita sebagai makhluk ya, sosial. silakan, Mbak Eva. Siap, Prof.
Karena kita sebagai makhluk sosial yang pertama, tentunya untuk menjamin suatu hubungan berlangsung dengan harmonis dan jangka waktu yang lama, maka kita harus memiliki etika, memperhatikan bagaimana kita bersikap dan bertindak kepada banyak. Nah, termasuk apalagi dalam hal pemerintahan. Berarti kita harus merujuk lagi kepada kenapa ada pemerintahan, berarti kenapa ada negara, mengacu kepada cita-cita berbangsa dan bernegara. Jadi etika itu menjadi satu kebutuhan, satu kewajiban, bukan lagi sekedar pilihan. Menurut Eva seperti itu, Prof. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini sebenarnya kita belum menjurus ke pemerintahannya, masih bicara umum, tapi nggak apa-apa, ya kan? Intinya lah kita supaya menjadi orang yang baik di dalam berpemerintahan atau menjadi pejabat pemerintahan yang baik itu. Nah, kalau kita sebagai manusia, sebagai pribadi, mengapa harus baik? Mengapa juga pemerintahan harus baik? Kan nanti kita berikan alasan-alasan mengapa kita harus menjadi orang yang baik. Ya, tentu di sini terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena manusia itu pada hakikatnya ingin menjadi baik. Kenapa? Karena orang yang baik adalah orang yang katakanlah dihormati. Orang yang baik adalah orang yang bermartabat. Semua orang ingin menjadi orang yang bermartabat. Semua orang ingin menjadi orang yang dimuliakan. Semua orang ingin menjadi orang yang dihormati. Nah, untuk jadi orang yang dihormati, ya dia biasanya akan tentu saja orang yang dihormati adalah orang yang baik. Ya, kalau kita mau jadi orang terhormat, masa kita mau jadi penjahat, ya kan? Penjahat mungkin dianggap baik hanya oleh segelintir orang, tetapi secara umum orang tidak menyukai orang jahat, sehingga orang yang jahat dianggap orang yang kurang terhormat, kurang bermartabat, atau tidak bisa dijadikan sebagai teladan. Ya, jadi intinya kalau kita menjadi orang baik, derajat kita sendiri akan mengangkat kehormatan kita sendiri sebagai pribadi atau sebagai kelompok tentu saja. Kalau kita berpemerintahan juga gitu. Kenapa pejabat pemerintah harus baik, harus etis? Ya supaya pemerintahan juga punya martabat, pemerintahan juga punya wibawa, pemerintahan juga dihormati. Sebab kalau memimpin tidak dihormati, pemimpin tidak dihormati, kan tidak efektif. Ya kan tidak disukai, ya karena tidak kalau pemimpin tidak disukai, tidak dihormati, ya tidak ada yang patuh, ya gitu. Bagaimana? Nah, itu yang terakhir, yang umum saja. Ya udahlah nanti aja deh belakangan kalau gitu. Ya, ya ini materinya ternyata belum bisa ditayangkan. Ya apa-apa kita masih bicara umum saja. Saya kira begitu ya. Jadi etika itu diarahkan untuk membangun atau membentuk manusia yang baik, ya, yang bermoral sebenarnya, yang bermoral supaya kita menjadi orang yang bermartabat, orang yang terhormat, ya, orang yang dihargai. Intinya seperti itu. Nah, jadi kemudian tadi kita bicara kembali kepada etika universal, di mana etika itu harus ada pada semua orang, ya, di mana kebaikan itu menjadi acuan di dalam berperilaku, di dalam bertindak, di dalam berkomunikasi, dalam segala hal, ya, harus mengacu kepada nilai-nilai kebaikan. Nah, itu nilai kebaikan yang berlaku secara umum. Di samping itu, kita juga mengenal etika yang bersifat lokal, etika yang bersifat lokal. Ya, artinya apa? Etika yang berlaku pada suatu kelompok budaya tertentu. Nah, ini jadi misalnya etikanya katakanlah orang Sunda berbeda dengan etikanya orang Papua misalnya, ya kan? Etikanya orang orang Jawa berbeda dengan etikanya orang Batak misalnya. Etikanya orang Indonesia secara umum berbeda dengan etikanya orang misalnya orang Australia atau orang Amerika atau orang Belanda misalnya. Nah, nilai-nilai yang berlaku secara terbatas, ya, yang dalam konteks budaya tertentu ini disebut
nilai-nilai etika lokal ya, etika lokal yang sering disebut dengan istilah etiket ya, etiket ya. Anda nih nggak punya etiket sih, dan etiket itu sebenarnya sopan santun. Etiket itu sebenarnya secara praktis sering disebut dengan sopan santun, tata krama ya kan. Nah itu makanya sebenarnya bagian dari etika, tapi berlakunya seringkali terbatas. Ya kalau tadi kebaikan universal, bantu orang adalah baik, membunuh orang adalah jahat, itu semua berlaku pada seluruh dunia, pada seluruh umat manusia. Tapi di sini ada lagi loh, etika yang berlakunya terbatas. Ya kan? Misalnya, ini teman-teman kita ini, misalnya kalau ini biasanya kita diajari oleh orang tua kita kan, kalau misalnya kita tuh makan misalnya, ya kalau saya dulu diajari makan itu harus duduk, diam, tidak boleh ngecap dengan suara keras ya, mengunyah dengan suara keras. Kalau itu sampai bunyi itu dianggap tidak sopan. Ya, oke. Cara makan kita secara umum dulu adalah cara makan yang harus duduk, ya kan, tidak boleh sambil jalan, tidak boleh sambil ngomong, tidak boleh sambil ketawa misalnya. Tapi sekarang kalau di Barat kita mengenal misalnya budaya makan, bisa makan sambil jalan ya kan, misalnya dengan prasmanan ya kan, dengan menggunakan justru acara makan untuk lobby. Orang makan sambil lobby itu biasanya kan sambil jalan, sambil ngobrol ya kan. Ya, kalaupun juga ada baiknya sambil melayani yang lain misalnya. Tapi bisa makan itu bisa sambil ngomong, sambil ngobrol, sambil mengeluarkan ide-ide kita supaya orang lain itu ikut terhadap apa yang kita ingini, ya, mengikuti apa yang kita maui, gitu kan. Nah, ini kan berarti ada perbedaan di sini dalam cara makan, beda. Ya, termasuk cara pakaian, mungkin kita sudah, kalaupun Indonesia belum jadi juga secara merata, tetapi ada cara pakaian. Kalau musim panas di Barat itu, orang pakaian udah sangat minim-minim, itu biasa dianggapnya sopan aja. Tapi kalau di negara kita, ya, seminim-minimnya ya tidak sampailah cuma pakai terlalu yang sampai maaf ya, sepertinya sampai ya bagian dalamnya saja kan. Tapi kalau di sana mungkin dianggap biasa. Maaf ya, misalnya di sini kalau namanya orang pacaran di sini ya, maaf ya, berpelukan di depan umum tuh masih dianggap tidak sopan. Tapi kalau di negara Barat masih dianggap sopan, di terminal-terminal itu, kalau shelter-shelter pacaran itu dianggap biasa, tapi kalau di kita kan tidak. Ini contoh ya. Jadi perbedaan katakanlahnya gradasi penilaian etis pada masing-masing budaya itu berbeda. Ini yang kita sebut etiket. Makanya cara bicara cara bicara kita misalnya kalau teman-teman Tidak ada suaranya ya? Jaringan ini. Sama, Bu. Betul, jaringan, berarti jaringan. Oh ya. Jaringan Prof ini kayaknya bermasalah. Banyak lah tuh. Silakan ambil coffee break dulu Pak Haji.
Kita mau kenalan, namanya Respan. Ini kan. Jadi audionya hilang. Silakan memperkenalkan diri, Pak Sulaiman. Kamu mau memperkenalkan apa saja? Pak C tinggal di mana, Kak Pak C? Pak C Soleman. Saya ini tinggal di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Nggak di Papua. Ini COVID-19. Papua di mana, Pak C? Saya di Papua. Papuanya di mana, Pak C? Papua itu menyenangkan, Pak Sulaiman. Sudah tahu Papua? Saya beberapa kali isi kegiatan Papua, Pak C. Saya tinggal di Sentani. Oh, siap. Di Sentani, di airport. Sudah berapa lama di... Bu Eva. Siap. Coba tanya Pak Soleh, itu berapa punya Metua? Eva sambil... Metuanya baru 2. Eva itu sebenarnya dia tadi hanya perkenalannya istri 2 itu yang dia bicara. Ini hostnya jangan Eva co-host saja. Hah? Eva co-host saja ya. Dari panggilannya apa? Apa Pak C pun? Maaf tadi tidak dengar. Panggilannya apa? Eva saja. Oh, Eva saja. Itu sudah. Berarti Prof. Eva. Siap. Berapa lama di Jayapura waktu tugas? Kenapa Pak C? Berapa lama yang tugas di Papua, berapa kali ke Papua? Oh, Eva kerjasama 2 tahun dengan PT Freeport, Pak C. Kerjasama dengan? PT Freeport. Berarti orang Freeport. Orang Papua saya tidak tahu. Ya, untuk tenaga Freeport, Pak C. Orang Papua saya tidak tahu. Pelatihan ininya, Pak C, sumber dayanya. Jadi 7 suku. PAD. Saya tidak tahu Freeport. Orang Papua Ya, tahu sama kerjasama dengan ini, Pak C. Nemangkawi. Pak C kapan ke Jakarta kah? Ini sementara masih apa? Lockdown. Nanti Bu Eva kan sebenarnya rindu Pak Sulaiman, Bu Eva. Oh iya, itu Pak Iwan itu pakar Papua juga Pak C itu. Lama betul itu di Papua itu Pak Ketua kita itu. Di Pak Iwan ini di mana? Di Bandung kah? Di mana ini? Di Jakarta, di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta mana? Saya di Jakarta Selatan, di Kuningan, di Kuningan. Ya, karena Iwan juga kakak alumni juga, jadi saya bilang, saya pikir sekarang kan dia kepala dinas perindustrian dan perdagangan di Bandung itu. Iwan juga sama jadi, tapi mukanya lain. Lebih ganteng saya kan, pastinya. Ya, semua itu ganteng. Betul, Bapak. Tapi itu sudah. Tapi kan sudah merasakan Papua, jadi sudah pernah ditugas di Jayapura kan? Sudah. Saya Papua itu 35 kabupaten kota, tinggal 1 yang belum saya datang. Itu di mana itu? Yang pemekaran apa namanya, Merauke apa namanya? Mafi belum, saya belum datang Mafi. Oh, saya dari Wamena naik ke Tolikara, naik ke Nduga, naik ke Lanijaya, ke Intan. Izin Bapak. Mohon maaf ya. Tadi saya sudah masuk. Oke. Di jaringan
Terus kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Pak Soleman masih Pak Setia. Ya, lanjut, Prof. Mohon maaf ya, ini tadi jaringan yang terputus. Baik, jadi kita bicara mengenai etika universal yang berlaku secara umum, secara global untuk semua umat manusia. Kemudian ada etiket yang berlaku, ya etika yang berlaku pada batas-batas budaya tertentu. Nah, satu lagi kita juga punya etika yang kita sebut dengan kode etik, ya. Kode etik atau kode etik adalah etika yang berlaku pada kalangan profesional tertentu. Ya, kode etik itu etika, bagian dari etika, tapi berlaku pada kalangan tertentu, jadi dibatasi oleh profesinya. Ya, misalnya kita punya kan sekarang ini ada ID. ID kan himpunan dari dokter-dokter, kemudian dia punya kode etik dokter, ya kan? Pengacara punya kode etik pengacara, PNS punya kode etik korpri, ya kan? Ada lagi, nah DPR juga punya loh kode etik DPR, kode etik DPRD. Ya, ini sebenarnya sama dengan nilai-nilai etika yang harus ya dilaksanakan oleh orang-orang pada profesi tertentu. Ada juga namanya kode etik untuk akuntan, ya kan, untuk dosen, profesi-profesi, hampir semua profesi itu punya kode etik. Tujuannya untuk apa? Seperti tadi saya sampaikan pada awal, etika itu tujuannya adalah untuk menjaga martabat kita, untuk menjaga kehormatan kita, untuk menjadikan kita orang yang terhormat. Dengan adanya kode etik dari para profesional itu, diharapkan mereka tetap terjaga kehormatannya, terjaga martabatnya, ya. Jadi makanya nanti harus menghukum itu biasanya itu kan orang-orang dari kalangan profesi itu sendiri, misalnya ID ya kan punya nanti dewan kehormatan yang kalau ada anggota ID yang melanggar ya kan disidang oleh dewan itu, ya kan kayak DPR kan cepat ya. Ya, jadi kita semua punya profesi tertentu yang tujuannya untuk menjaga martabat. Yang siapa yang harus menjaga biasanya yaitu dari kalangan kita sendiri, supaya kita itu terjaga, maka di antara anggota itu harus saling mengingatkan, harus melaksanakan, mematuhi aturan-aturan kode etik ya yang ada pada profesi kita masing-masing. Ya, jadi pegawai negeri juga punya. Ya, karena sekarang sih asosiasi itu pada umumnya punya kode etik. Itulah yang masuk di dalam kategori etika untuk profesi-profesi tertentu. Ya, saya kira ini semuanya kita sudah mengenal ya, cuma apakah aktif apa tidak pelaksanaan dari kode etik itu memang sangat tergantung pada lingkungan kerja masing-masing. Kalau sekarang ini kita punya misalnya badan kehormatan yang harus mengawasi pelaksanaan kode etik dari para anggota DPR, itu memang kadang-kadang ya tidak efektif kan. Kalau dewan kehormatan itu diisi oleh orang-orang dari katakanlah anggota yang sejajar, yang setara, ya belum tentu efektif. Kalau yang melanggar atasannya berani apa tidak. Nah, itu kalau kita punya moralitas yang tinggi, punya etika yang baik, ya tentunya tidak perlu takut karena kita berpegang pada kebaikan, berpegang pada kebenaran. Ya. Jadi efektif tidaknya tentu sangat tergantung dari moralitas orang-orang yang duduk di dalam badan-badan kehormatan itu. Saya kira ini yang terkait dengan etika. Ya, ada pembagiannya universal, etiket, dan kode etik. Meskipun orang sering mengatakan sama aja, tapi sebenarnya secara teoritik bisa kita bagi itu. Oke, sampai di sini ada komentar, silakan kalau mau ada komentar.
Oke. Baik ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Sebenarnya etika itu sudah diajarkan oleh kita, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah belajar etika sejak dari kecil. Ya kan? Sudah sejak dari anak-anak, lembaga-lembaga sosial, ya, juga lembaga-lembaga negara yang mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai etika. Mengapa kok kita masih perlu etika? Nanti kita akan jawab ya. Jadi lembaga-lembaga yang mengajarkan etika kepada kita, yang pertama kali dan yang paling utama adalah keluarga. Dan keluarga tadi kita diajari bagaimana harus hormat kepada orang tua, ya kan? Bagaimana kita harus sopan santun terhadap orang lain, ya kan? Harus tahu berterima kasih, harus menghindari kejahatan misalnya. Kalau di dalam keluarga kita itu, misalnya saya dulu sebagai orang Jawa, maaf ya, di situ diajari bagaimana seharusnya bicara dengan orang tua. Kalau Jawa lebih rumit lagi. Kalau bicara dengan orang tua harus menggunakan tata krama apa? Bahasanya kromo inggil. Kalau berbicara dengan orang yang setara dengan kromo yang madya. Kalau bicara dengan yang orang yang di bawahnya dengan ngoko bahasanya. Itu bagian dari etiket. Kemudian tapi kita juga diajari dengan nilai-nilai etika yang universal. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, apalagi ada boleh menipu, apalagi kalau di Papua ada nggak ajaran itu? Ya, tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri. Ya, ada itu sudah ada. Ada ya. Ada lagi tidak boleh, maaf ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya madon ya, madon tuh main perempuan. Ya, main perempuan itu mungkin istilah yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia melacur kan gitu. Jadi menghindari molimo. 5M itu termasuk kejahatan besar. Termasuk di situ minum itu madat ya. Itu madat. Tidak boleh madat itu ya seperti itu, narkoba. Boleh kita madat menyalahgunakan narkoba atau meminum minuman keras, itu termasuk pelanggaran etika besar. Madon itu karena tadi melacur, mencuri, membunuh, apa satu lagi, mencuri, membunuh, apa satu lagi, mungkin madat dengan minum dibedakan ya. Kalau minum itu minum minuman keras, kalau dulu itu istilahnya ada ciu atau apa gitu ya. Ya kalau madat itu candu, minum candu. Madat itu artinya ya, tapi misalnya seperti sekarang ini menyalahgunakan narkoba, kalau minum itu ya mabok-mabokan itu. Kemudian madon itu artinya melacur, kalau mencuri udah tahu, terus membunuh, ya, itu semuanya adalah pelanggaran etika. Ini sudah diajarkan oleh keluarga kita kan. Keluarga kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Itu bagian dari ajaran etika yang sebenarnya universal gitu. Jadi ada dari yang kecil sampai yang besar sebenarnya sudah diajarkan ya kan oleh keluarga kita. Kecuali kode etik, mungkin kode etik itu berlaku setelah kita kerja. Lingkungan kerja itulah berlaku kode etik. Tiket, kemudian etika universal atau etika yang umum itu sudah diajarkan oleh keluarga kita. Ya, oke. Di sekolah kita diajari lagi etiket juga etika kan di sekolah. Kalau gurunya punya kode etik, kita sebagai siswa diajari sopan santun, diajari juga tadi dilarang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, berbuat curang juga nggak boleh, nyontek juga nggak boleh, ya kan, plagiat juga nggak boleh. Itu namanya pelanggaran etika, sudah diberikan di sekolah. Kalau kita S3 juga pada waktu Anda nulis disertasi itu harus dicek itu tingkat plagiarismenya berapa banyak. Kalau orang
Kalau lebih dari 10% nggak dianggapnya belum memenuhi syarat. Ya, nah itu kan bagian dari etika. Etika dalam karya tulis, etika di dalam menulis karya ilmiah. Ada semuanya di sekolah-sekolah kita diajari dari SD sampai perguruan tinggi, ya dari S1 sampai S3 ada etika-etika itu diajarkan dan harus dipatuhi. Jadi di sekolah sudah diajari kita untuk jadi orang baik, ya kan? Jadi apa sebenarnya yang kurang ya? Sekolah sudah diajarkan, di keluarga sudah diajarkan hal-hal kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian apalagi yang mengajarkan kebaikan ke kita? Agama, ya kan? Agama itu mengajarkan kebaikan, agama apapun semuanya mengajarkan supaya kita menjadi orang baik, supaya berada pada perilaku yang benar. Ya, agama kita mengajarkan semuanya, semua agama, tidak hanya agama tertentu, semua agama mengajarkan supaya kita menjadi orang yang baik. Apalagi yang mengajarkan kebaikan ke kita. Adat istiadat juga mengajarkan kebaikan. Misalnya apa? Adat istiadat yang mengajarkan kebaikan ke kita atau kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai etika yang diajarkan oleh adat istiadat kita. Biasanya ada di pepatah-pepatah ya dari nenek moyang kita, dari masyarakat di sekitar kita. Ya. Misalnya kalau ini kayaknya Sumatera Barat ini ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya ini juga salah satu itu nilai etika supaya kita berada dimanapun menyesuaikan dengan kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat itu. Ya kan, ajaran pergaulan itu kan di dalam etika. Nah kalau di Jawa saya diajarkan ojo dumeh, ya ojo dumeh. Ojo dumeh itu artinya apa ya? Ini kalau dulu zaman saya kecil itu di mana-mana tulisan ojo dumeh, di sepeda ada, di motor ada, di rumah-rumah, di becak ada. Ya itu. Mentang-mentang, Bu. Jangan mentang-mentang kira-kira ya. Artinya ojo dumeh itu jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kaya kita berlaku seenaknya terhadap orang miskin, dan mentang-mentang kita penguasa berlaku seenaknya terhadap rakyat, ya kan? Dengan mentang-mentang kita, mentang-mentang laki-laki berbuat sesuatu kejahatan dan perempuan, ya katakanlah misalnya, ya banyak sekali. Jadi makna tidak mentang-mentang, tidak boleh arogan, tidak boleh berbuat sesuka hati. Itu ajaran etika itu, ya yang kita ambil dari dengar ya suara saya? Halo, masih bisa dengar? Di sini muter-muter lagi. Bisa, Prof. Bisa. Halo? Bisa, Bu. Soleman bisa mendengar sih ya? Baik. Bisa, Prof. Ya, karena di sini internet connection unstable. Koneksi internetnya tidak stabil. Oke, Pak Fajar baru datang ini. Silakan Mas Fajar. Selamat bergabung. Sudah dari tadi, Bu. Sudah dari tadi. Oh, tadi dipanggil kan nggak muncul. Di mana nih Mas Fajar? Di Bogor, Bu. Bogor? Iya. Bogor? Iya, Bogor, Bu. Iya, dekat Bogor. Baik. Baik ya, kita sudah diajarkan oleh agama kita untuk menjadi orang baik, ya. Semuanya mengajarkan kebaikan, adat istiadat kita juga mengajarkan kebaikan, ya. Apalagi yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, keluarga, sekolah, adat istiadat. Ya, mungkin dari mengajarkan kepada kita bagaimana harus berperilaku dari adat. Coba Pak Soleman Soleh. Tidak, Pak. Baik. Halo. Ya. Ya, Prof. Jaringan. Ya, coba contoh. Cari contoh, ya kan?
ajaran adat yang memberikan kepada kita bimbingan untuk menjadi orang yang baik. Ada pepatah atau apa namanya pesan dari orang tua misalnya? Ya, belum. Karena mungkin dari saudara yang lain, saudara Alosius Gorbi, dari mana nih Mas Alosius nih? Siap, dari Kalimantan Tengah, Bu. Ya, ada nggak nilai-nilai adat istiadat yang menjadi apa namanya bimbingan perilaku kita supaya menjadi anggota masyarakat yang baik? Kalau di tempat kami itu ada, Bu. Jaringan, Bu. Ya. Siap, Biasanya Prof. kalau orang muda nggak tahu. Jaringan, Prof. Ada. Siap, Prof. Jaringan, Prof. Saya kasih contoh? Siap, bisa, Prof. Bisa kasih contoh? Ya, agak putus-putus, Prof. Oke, kalau belum dapat. Oke. Kalau belum dapat contoh-contoh nanti saya suruh Anda nyari. Juga ada di dalam kepemimpinan. Sudah muncul lagi, alhamdulillah. Baik ya. Lanjutkan lagi, udah nyambung lagi. Baik, sudah kita bicara mengenai adat, apalagi yang tadi yang lain, yang dari mungkin dari bidang hukum ya. Kalau hukum ya kan peraturan-peraturan pemerintah atau bahkan tadi apa rambu-rambu dari apa pemerintah saya kira banyak. Kalau pemerintah lebih ke tekanannya lebih ke namanya hukum ya, wajib melaksanakan peraturan hukum atau menjadi orang yang benar ya. Jadi hukum di dalam suatu negara itu sudah pasti memberikan rambu-rambu supaya kita menjadi orang yang baik ya, dan atau menjadi orang yang benar. Orang yang benar adalah mematuhi hukum misalnya, itu semua yang sudah ada ya. Jadi apa di dalam pemerintahan itu pasti banyak rambu-rambu yang dibuat ya, untuk mengatur perilaku atau mengarahkan perilaku masyarakatnya supaya menjadi warga negara yang baik ya. Kalau pejabat harus menjadi pejabat yang baik, tentara harus menjadi tentara yang baik, polisi harus menjadi polisi yang baik. Semuanya itu ada di dalam aturan-aturan negara kita ya. Kemudian apalagi ideologi ya, ideologi itu sebenarnya sangat mendasar untuk membentuk perilaku kita ya. Kita ini punya ideologi Pancasila, seharusnya ya ideologi kita ini membangun perilaku kita, membentuk perilaku kita untuk menjadi orang yang etis sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Pancasila itu. Jadi basis etika kita sebenarnya ya etika Pancasila. Nah, gitu. Harusnya nilai-nilai norma-norma yang ada dalam Pancasila itulah yang dijadikan sebagai pedoman perilaku kita di dalam kehidupan pribadi, kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Nah, gitu. Yang pertanyaannya, kita ini sudah dikenalkan, diajarkan ya oleh
masyarakat kita, oleh sekolah kita, oleh negara kita, oleh ideologi kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang etis. Kan sudah cukup itu. Kenapa etika masih perlu? Atau masihkah diperlukan etika? Ya, setelah kita memiliki berbagai macam lembaga yang mengajarkan nilai-nilai etika itu. Apakah masih perlu etika? Coba saya minta ada yang bicara, yang mau bicara. Banyak ajaran ya yang sudah diberikan kepada kita untuk menjadi orang baik. Ya, tadi udah kita sebut ada keluarga, ada sekolah, ada adat istiadat, ada hukum, ada ideologi. Mengapa etika masih diperlukan? Siapa yang bisa menjawab? Tidak, belum ada ya. Oke, baik. Apa yang terjadi dengan berbagai macam ajaran tadi? Sebenarnya seringkali kita itu seringkali mengalami persoalan-persoalan karena adanya konflik antara satu ajaran dengan ajaran yang lain, ya, antara etiket yang satu dengan etiket yang lain. Kalau yang universal saya kira tidak masalah. Ya, karena apa? Nilai-nilai baik dan buruk itu berlaku, saya kira secara manusiawi dimanapun, kapanpun, siapapun sama. Ya, melakukan keburukan itu adalah jelek, ya kan, melakukan kebaikan adalah baik, ya itu yang seharusnya. Tapi pada tataran misalnya agama, pada tataran adat istiadat, pada tataran sosial, ya kan, bahkan ideologi, sering terjadi pertentangan-pertentangan, terjadi konflik, ya kan? Antara misalnya agama yang satu dengan agama yang lain, sering terjadi konflik. Adat istiadat yang lain terjadi konflik. Itu bisa menimbulkan keresahan, menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan berbagai macam-macam ketidaknyamanan di dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan kita. Ya, seringkali etika memang ukurannya ada yang cuma sampai di perasaan kita, ada yang sampai pada nilai-nilai keadilan yang sifatnya sangat universal gitu. Ya, jadi ya ada alasannya kan bahwa etika itu tentu masih diperlukan. Ya, yang pertama karena memang masih banyak terjadi pelanggaran sebenarnya. Terjadi pelanggaran etika. Dari mana kita tahu ada terjadi pelanggaran etika? Ya, pelanggaran etika. Siapa yang bisa menjawab? Pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi apa saja bentuknya? Di lingkungan pemerintahan banyak sekali loh. Pelanggaran etika terutama di lingkungan pemerintahan paling mudah mencari. Ya. Yang jelas kita lihat sehari-hari dan seringnya adalah korupsi, ya. Putus lagi jaringannya. Jaringannya putus. Jaringannya. Mungkin karena di lantai 1 kali ya, jaringannya nggak begitu bagus. Apa kalau semakin tinggi lantainya jaringannya semakin bagus? Jadi di lantai 1 sinyalnya nggak bisa melodos ke lantai 1 gitu Bu Dewi ya? Oh, itu Mbak Dewi itu. Ya, biasanya harusnya kan gedung tinggi kan kayak ada penguat sinyalnya Bu. Tapi kan gedung kita kan cuma 3 lantai kan. Biasanya nggak perlu penguat sinyal. Jadi lebih tinggi yang di atas. Kayak turun. Penguat hati aja Mbak Dewi. Ada penguat iman. Aduh Pak Arif. Pak Ketua belum sampai-sampai, Pak Ketua. Tahu nih di jalan mulu.
OTW aja bisa ngejawab pertanyaan ya Pak Ketua nih. Hebat juga nih. Aduh, Bu OTW Dewi. itu ojo takon wae. Ya itu. Pak Nata itu tidur apa gimana tuh? Pak Nata tidur kayaknya loh. Pak Nata kayaknya banyak bener yang dicatat ya Pak ya. Catatannya lengkap loh. Catatannya lengkap. Aku lagi nyari Pak Nata ini. Pak Nata kan lihat serius. gambarnya. Udah masuk semester 1 dia serius. Iya, catat apa sih Pak Nata itu serius bener nggak denger loh dia. Nggak denger kalau jadi trending topik itu lagi nyatet apa sih? Iya. Pak Nata boleh minjem catatan, Dimatiin. Langsung dimatiin. Kayaknya lagi nyatet perintah dari presiden sepertinya. Dek Arif sama Bu Margaret kayaknya barengan nih kuliahnya. Iya dong, harus rukun Mbak kita. Oh iya ya. Gimana sih resepnya biar rukun gitu? Oh, minta dong resepnya sama kita. Mana Pak Ketua? Siap. Ini Siap. Bu Ai belum memperkenalkan diri Pak Ketua, Bu Ai. Monggo silakan Bu Ai. Ya, Bu Ai belum memperkenalkan diri, Bu Ai. Silakan Bu Ai. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua sama Bapak ada di forum ini. Terima kasih pada Mbak Margaret juga dan saya untuk bekerja saya di tenaga ahli Komisi 4 di DPR RI. Terus untuk keseharian ya ada aktivitas yang lainnya. Mungkin itu nanti bisa lebih jauh lagi ngobrol-ngobrolnya kalau udah bisa offline. Terima kasih. Ganti Bang Boris dong kenalan. Mana Mam? Kenalan apa lagi saya? Boris nyanyi aja Pak Boris. Hari ini Hah? semuanya dari kemarin kita mahasiswa baru semua. Waktu matrikulasi masih calon, sekarang baru mahasiswa. Wah, Mbak Dewi makan apa tuh Mbak Dewi? Nggak dibagi-bagi. Aduh, Pak. Mana. Pasti tahu Mbak Dewi. Coffee break. Oh, tahu bakso. Aduh. Tahu bakso tuh. Ya 9 sampai 12 tahun dalam rangka kita melihat bahwa di tahap anak-anak itu, anak-anak kita yang buat 45 gitu, rata-rata Sorry. Ya Allah Mbak Dewi, kayaknya makan sendiri Mbak Dewi, nggak bagi-bagi. Quality control ini. Kita ini lagi di air terjun Mbak Dewi. Lihatlah. Wah hebat Sajul ya. Quality control yang reject dimakan-makan berarti itu ya. Iya, makanya badannya gede. Yang BSBS itu ya. Masih semangat. Semangat. Meskipun bebas absen. Gimana Prof Ngadisa? Oh itu. Insya Allah sabar Prof. Benar.
Kalau kita berkali semua. Oh, masih di berapa? Misalnya, Pak. Institusi. Tapi di dokumen. Itu tunggu saja. Saya tidak kemana-mana, saya harus tunggu di luar. Ada, saya ikut ini dulu. Iya, Sampai pokoknya ikut saya. jam 11. Menciptakan keharmonisan di antara kelompok-kelompok yang konflik, kelompok-kelompok yang berbeda, ya itu atau yang berselisih, itu tidak bisa diatasi kalau tidak sadar kita bahwa kita harus menggunakan norma-norma etika.
Ya, harus menggunakan tata krama, sopan santun, kode etik itu untuk bisa harmonis dan selaras. Ya, itu kalau terjadi konflik jadi jembatan. Kalau tadi terjadi pergeseran nilai, kita harus mengingatkan kembali di mana nilai-nilai etika itu harus tetap dipegang teguh sebagai bagian untuk membangun atau mempertahankan martabat kita sebagai manusia. Ya, kalau terjadi pelanggaran juga etika itu harus ada sanksinya. Sanksi etika itu ya sanksi ada pelanggaran etika itu disebut dengan sanksi moral, ya kan. Nah, sanksi moral itu ada tetap harus ada sanksi moral itu, karena kalau tidak ada sanksi moral juga nanti seringkali ya bisa bertele-tele penyelesaiannya, atau orang akan terus merajalela melakukan kejahatan-kejahatan atau apa namanya ketidak harmonisan ya antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, sekarang ini sebenarnya dihadapkan pada persoalan yang sebenarnya sangat baru ya di dalam kehidupan manusia dengan adanya media sosial yang demikian bebas orang bicara. Dengan media sosial orang bisa ngomong apa saja, dan kita tidak menyadari bahwa apa yang dibicarakan, ditulis di dalam media sosial itu misalnya di HP kita menyakiti orang lain. Seringkali kita tidak peduli kan? Ya peduli, tapi saya yang baca sakit. Ya, sehingga terjadilah konflik sosial yang secara konfrontasi kita berhadapan, tetapi sebenarnya di dalam hati kita sudah terluka. Antara kita itu ya karena membaca media sosial, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini, nyinggung perasaan kita, yang menyinggung rasa keadilan kita. Ya, disinilah diperlukan adanya norma-norma etika di dalam berkomunikasi melalui media sosial, apalagi langsung. Mungkin kalau langsung kita masih ada segan-segannya kan, kalau kita melihat orangnya, aku agak nggak enak ya kalau ngomong langsung yang tidak mengenakan atau yang menyakitkan. Tapi kalau melalui media sosial, kita nggak ketemu orangnya, hanya lihat fotonya, ya, itu juga mungkin kita nggak kenal satu persatu. Ya, jadi akhirnya ya kita membutuhkan norma-norma etika untuk menjembatani terjadinya ketidakselarasan, ketidakadilan di dalam hubungan antar manusia. Apalagi kalau di dalam dunia pemerintahan. Kalau kita terjadi, kalau di dalam pemerintahan, dalam kehidupan warga negara kita terjadi konflik, maka pemerintah itulah yang harus menjadi jembatan. Jembatan itu harus berpegang teguh pada etika. Etika pemerintahan itu yang harus menjembatani antar kelompok, antar golongan, ya supaya tidak ada yang tersinggung. Dan pemerintah itu harus bicara. Kalau terjadi konflik-konflik sosial itu harus berperan, harus ambil tindakan bagaimana supaya yang benih-benih konflik, benih-benih perpecahan ya itu harus dijembatani oleh pemerintah dengan menggunakan norma-norma etika. Ya, jadi etika ini intinya itu menjadikan jembatan untuk menghasilkan keadaan yang harmonis dan untuk mengembalikan norma-norma yang dilanggar menjadi norma-norma yang baik, norma-norma yang dilaksanakan kembali ya oleh siapapun yang selama ini melanggar itu. Saya kira ini yang bagian mengenai ini sudah saya sampaikan. Kalau ada komentar silakan. Silakan kalau ada yang mau komentar atau mau bicara. Oke. Belum juga ya. Baik, kalau ada saya lanjutkan ya. Etika itu tadi sudah saya sampaikan, ada korupsi, ada kolusi kalau dalam kaitan dengan pemerintahan ya kan. Ada nepotisme, ada macam-macam tadi pelanggaran
penyalahgunaan wewenang, ya, yang banyak itu penyalahgunaan wewenang. Termasuk juga ada loh pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan juga ada yang tidak etis, dalam membuat aturan perundangan juga ada yang tidak etis. Ya, jangan dikira semua peraturan itu ya menurut hukum positif memang benar. Tapi jadi dipertanyakan apakah semua peraturan yang dibuat itu etis. Bisa saja terjadi ketidaketisan di sana. Yang menunjukkan ketidaketisan misalnya bisa dilihat dari segi prosesnya, bisa dilihat dari segi substansinya. Ya, bisa dilihat dari segi akibatnya atau dampaknya. Ya, maka dari itu nanti kalau kita bicara etika pemerintahan tidak terlepas dari etika yang tentu berlaku pada penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan, ya kan? Nah, itu nanti kita akan singgung tentu saja bagaimana membuat keputusan yang baik misalnya. Bagaimana membuat peraturan yang baik. Itu semua ada di dalam koridor-koridor etika. Nah, sekarang seringkali kita justru menghadapi suatu dilema, hal yang dilematis. Kalau kita membedakan baik dan buruk secara rigid gampang, ya kan? Oh, membunuh orang tanpa bersalah itu adalah buruk, merampok adalah buruk, mencuri adalah buruk, ya, gampang itu. Memberi kepada orang sesuatu yang membahagiakan adalah baik, berbuat kebajikan adalah baik, melaksanakan agama, nilai-nilai agama, taat pada agama adalah baik misalnya. Itu gampang. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita ya ada persoalan-persoalan yang tidak jelas tempatnya, apakah itu baik atau buruk. Ya, banyak kita jumpai di dalam pengambilan putusan, ya kan, di dalam ya terutama pengambilan putusan kita sebagai pribadi maupun sebagai pejabat pemerintah sering juga mengalami hal-hal yang dilematis, ya kan? Ada mengalami hal yang dilematis. Misalnya tadi kita mengadakan mau membuat keputusan A atau B, mana yang akan kita pakai, ya. Yang satu ada positifnya, yang satu ada negatifnya, yang satu ada baiknya, yang satu ada ketidakbaikannya, dan seterusnya. Itu nanti akan dialami dengan dalam proses pengambilan keputusan itu akan mengalami hal-hal seperti itu. Ya, banyak hal yang bersifat dilematis atau bersifat abu-abu. Ada baiknya, ada buruknya. Kemudian kita milih yang mana, gitu. Ya, kesulitan kita seringkali memilih ini ada risikonya, memilih itu ada risikonya, ya kan. Nah, kemudian kita berada di mana atau mengambil yang mana sebenarnya seperti itu. Ini hal dilematis dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam kehidupan yang nanti untuk pengambilan keputusan akan ada sisi sendiri, ya, bagaimana mengambil keputusan yang dalam posisi yang dilematis itu akan ada nanti pada perkuliahan yang akan datang. Tapi yang sekarang kita ambil contoh saja hal-hal yang dilematis yang kita jumpai dalam kehidupan kita sebagai individu, ya, sebagai pribadi juga sering mengalami dilema. Misalnya saja, ya, kita ini terlanggar haknya, hak kita misalnya sebagai pegawai. Ini terjadi loh di dalam lingkungan PNS dulu, tapi nggak tahu kalau sekarang. Seringkali kita menghadapi satu persoalan, saya ini mau naik pangkat, ya, tapi terhambat. Kalau kita mau lancar kalau mau naik pangkat, maka kita harus memberikan amplop. Tuh, ya. Ada yang katanya harus ada amplopnya supaya lancar. Nah, ini menurut kita, apakah saya harus ngasih amplop atau dengan etis, ya, norma-norma moral, atau saya biar saja nggak naik pangkat sampai tertunda misalnya beberapa tahun kemudian. Ini adalah hal-hal yang kita sebut sebagai hal-hal yang dilematis.
Justru dalam posisi yang dilematis itulah kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan etis yang lebih matang. Kalau hanya baik buruk pisah, hitam sama putih jelas. Yang abu-abu ini yang harus kita telusuri. Di mana nilai-nilai kebaikannya, di mana nilai keburukannya, dan kita harus mengambil sikap apa. Nah, ini adalah persoalan yang harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu baru contoh ya. Masih ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya kasus yang namanya kasus dilema etika ya. Barangkali ada yang punya pengalaman. Ya, ini tadi juga sebenarnya cerita pengalaman ya. Saya kalau dulu memang seperti itu. Kadang-kadang saya sebagai dosen waktu itu masih muda, ya karena kenaikan pangkat itu dibahas ya, dirapatkan, dihitung angka kreditnya itu dulu periodik katakanlah 3 bulan sekali. Kalau kita mengajukan usulan kenaikan pangkat ya kemudian tertunda karena tidak dibahas, ya maka kita akan rugi waktu. Yang harusnya udah naik pangkat tidak bisa naik pangkat. Biasanya, nah itu tadi diperlukan adanya upaya-upaya yang kurang baik itu. Ini sebenarnya dilematis. Kalau saya katakanlah dalam tanda petik menyuap itu berarti dosa, ya kan? Salah juga secara etika, secara moral. Kalau saya tidak menyuap, hak saya dilanggar. Nah, bagaimana ini? Ya, itulah persoalan-persoalan etika. Ada lagi, ini namanya. Komen. Ada mungkin kita semua sudah mengenal. Izin Prof, bisa komentar? Boleh Pak Latif ya. Iya, Prof. Yeah. Baik Prof, terima kasih. Persoalan etika pemerintahan, etika birokrasi ini kan menarik Prof. Kalau saya bisa hubungkan dengan integritas. Artinya apa? Tadi Prof sudah sampaikan itu di kalangan internal dalam hal pelayanan kepada internal, tadi kenaikan pangkat. Ini yang paling persoalan ini dalam hal pelayanan publik, khususnya di tataran kepada publik, kepada masyarakat. Seperti misalnya pelayanan etika kita ketika ada masyarakat misalnya mengurus KTP, mengurus macam-macam gitu, ada di tingkat desa, kelurahan, atau di tingkat kabupaten. Nah, biasanya kan banyak yang terjadi, mungkin saja Prof, itu alasan yang sering dikembangkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan birokrasi yang mungkin sampai saat ini belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Artinya si aparat tersebut memberikan contoh bahwa etikanya kurang pas dalam pelayanan. Nah, artinya ketika berhubungan dengan integritas, ini kan jadi persoalan, Prof. Ketika itu berhubungan dengan banyak dari birokrasi kita yang seperti itu. Terus yang kedua, etika ini kan bisa juga antar lembaga, overlap antar lembaga satu dengan lembaga dua. Nah, persoalan integritas personal mungkin para pejabat itu juga menjadi persoalan tersendiri, Prof, di dalam hal mewujudkan tujuan yang sampai bisa membumi di tingkat grassroots. Kira-kira itu menjadi temuan komentar, Prof. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Latif atas komentarnya, dan saya akan komentar balik. Betul. Memang salah satu yang menjadi persoalan pokok di dalam etika ya integritas dari para personilnya itu. Ya kan, integritas itu artinya kan kualitas seseorang ya kan di dalam berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang dianggap sebagai suatu prinsip yang benar. Jadi kalau orang yang tidak punya integritas itu ya tidak berpegang pada prinsip, mau salah mau benar masa bodoh kan gitu. Nah, ini persoalan ini sangat berat buat kita, terutama di lingkungan birokrasi yang sering memang harus melayani masyarakat ya kan setiap hari. Nah, ini sering tergoda kan, gampang
Pertama, bisa saja tergoda karena uang, bisa saja tergoda karena malas, bisa saja tergoda karena ya, nah disitulah apa namanya harusnya ya ada nilai-nilai etika. Kalau di dalam lingkungan pelayanan mestinya ada kode etik yang sudah dicanangkan bahwa kalau Anda melanggar kode etik ya kan ini pasal ini, kalau kode etik itu udah pasal-pasal itu ada aturan mainnya, maka Anda dikenai sanksi ini, dikenai sanksi itu, kan jelas. Jadi mau tidak mau harus ada sanksinya bagi orang-orang yang melanggar kode etik karena dia tidak berintegritas, ya kan tidak. Orang yang tidak punya integritas biasanya apa namanya ya bunglon ya istilahnya bunglon, mana yang menguntungkan ya kan yang dia pakai. Padahal prinsip dalam etika yang penting yaitu adalah punya integritas itu, punya integritas, punya kejujuran, kan, akan sopan santun, kemudian adil. Semua bagian-bagian dari norma etika yang harus dipegang teguh oleh seorang pelayan masyarakat maupun seorang yang pengambil keputusan. Saya kira gitu. Nah, bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai integritas kepada aparat kita, ya? Nah, ini tentu perlu ada, saya kira, namanya juga penanaman nilai. Menurut saya itu harus ada aktivitas yang rutin. Ya, ibaratnya itu menanam itu harus disirami, harus ya tentu harus ditanam dulu, disirami, dirawat. Artinya apa? Mengingatkan secara rutin, secara terus menerus atau secara berkala penting kepada para pelaksana tugas di lapangan supaya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran etika dalam pelayanan. Saya kira itu Pak menurut saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain boleh Pak. Saya masih boleh tambah, Prof? Boleh. Izin, Prof. Seperti yang tadi Prof sampaikan, kalau kita ingin naik pangkat harus bayar dan lain-lain. Nah, ini persoalan dua sisi mata uang yang sulit buat banyak orang, termasuk kami juga, Prof. Misalnya kita tidak ikuti. Misalnya kita tidak membayar, ya kita akan kesulitan sendiri melawan sistem, melawan semua. Tapi kalau kita ikuti, integritas kita jauh menurun dan lain-lain. Nah, ini apa yang harus dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan ini? Karena ini, mohon maaf, Prof, bisa-bisa menjadi budaya, Prof. Artinya apa? Aturan kalah dengan kebiasaan dan budaya. Nah, ini mohon komentar, Prof. Oke, baik. Dalam menghadapi situasi yang dilematis, kita harus bersikap bagaimana? Kira-kira seperti itu ya, Pak. Nah, kalau kita memang berpegang teguh pada nilai-nilai etika, ya, tentu kebenaran dan kebaikan itu tidak bisa dilanggar, kan gitu, tidak bisa dilanggar. Mau tidak mau harus integritas kita itu harus tetap dipegang teguh, dipelihara, ya. Itu kalau kita berangkat dari nilai-nilai etika tidak boleh dilanggar. Nah, kalau terjadi tadi yang dilematis ini tadi, misalnya ada kompromi, ya berarti harus melihat mana yang paling banyak kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya, gitu. Mana yang paling banyak kebaikannya dibanding keburukannya. Nah, persoalannya kebaikan dan keburukan tidak dari kacamata siapa? Ya kan gitu. Apa kalau dari kacamata pribadi ya saya ya sudahlah lebih baik kasih uang saya naik pangkat kan. Nah sudah itu kalau di kacamata pribadi. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata katakanlah sebagai pejabat, sebagai katakanlah petugas, ya mana yang terbaik untuk masyarakat, mana yang terbaik untuk orang yang kita layani. Jangan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya, karena yang terbaik untuk diri sendiri bisa melanggar nilai-nilai moral tadi, melanggar nilai-nilai etika. Jadi yang terbaik untuk masyarakat, yang terbaik untuk orang yang kita layani. Nanti ada teori-teorinya itu Pak, kan kita mudah-mudahan nanti Bapak masih bisa aktif untuk mengikuti itu ya, bagaimana sebenarnya pengambilan putusan yang etis. Nanti ada aliran-alirannya, Bapak tinggal pilih. Terima kasih, Prof. Tapi intinya seperti itu. Kita mau berpegang patokan pada siapa, atau diri sendiri atau orang yang kita layani. Baik, Prof. Saya kira terima kasih. Ya, baik.
terima kasih. Bapak di mana ini? Saya di Depok, Kalau Prof. Pak Latif ada di mana? Di Depok, Prof. Oh, Depok. Ya, Prof. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Nanti suatu saat mudah-mudahan bisa ketemu langsung sehingga diskusinya bisa lebih panjang ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, sama-sama. Monggo silakan, ada lagi yang lain yang mau komentar? Baik, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya kira ini waktunya sudah habis. Begini Pak, saya ingin supaya kita juga belajar bersama untuk menggali nilai-nilai etika kembali ya, yang ada di dalam masyarakat kita, yang ada di dalam lingkungan kita, yang ada di dalam adat istiadat kita. Maka untuk ini saya mau memberikan PR kepada Anda semua, ya semua. Ini program Prasarjana yang angkatan 8, maaf yang program doktor ini tercatat di sini ada 45 ya, ada 45 orang. Saya kira ada yang by riset mungkin sekitar 10 orang, kita 30 orang ini ya. Saya minta supaya Anda membuat ini telaahan atau identifikasi ya tentang nilai-nilai etika yang ada di dalam lingkungan budaya kita masing-masing, dalam budaya masyarakat kita. Kalau misalnya Pak Latif kebetulan kalau di Bekasi tinggalnya, tetapi aslinya mungkin bukan orang Bekasi, bisa ambil nilai-nilai budaya Sunda atau nilai-nilai budaya Jawa atau nilai-nilai budaya Batak atau Padang, ya yang menunjukkan di situ adanya norma-norma etika. Apakah itu etika sosial ataukah etika kepemimpinan ataukah etika pemerintahan? Ya sebenarnya banyak cuma kita ini sudah lupa. Banyak sekali norma-norma etika yang ada yang bisa membimbing kita untuk berpemerintahan secara baik. Cuma kita lupa, kita tidak pernah belajar dan kita anggap itu remeh. Diremehkan. Yang kita ambil betul nilai-nilai etika yang yang dari barat atau yang terbaru. Orang sering menganggap yang baru itu yang baik, padahal tidak selalu loh yang baru itu baik. Ya kan, nah ini kita coba mengkritisi. Ya kan, mungkin ada nilai-nilai dari kita yang tidak baik, tetapi banyak yang baik menurut saya yang bisa memberikan bimbingan pada perilaku kita supaya kita menjadi orang baik yang bermartabat, yang mulia. Saya kira itu ya, tolong ya PR ini nanti ditulis, bisa dikirim lewat email ya kepada ini saja, nanti ke Pak Supri saja ya, ke emailnya Pak Supri apa Pak Setio. Ya, saya kira gitu. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada komentar lagi boleh. Kalau sudah tidak ada berarti bisa kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga semuanya sehat dan kita bisa bertemu lagi secara luring atau secara langsung. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama. Sampai jumpa. Jangan lupa ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, Prof. Izin, Prof. Enggak, silakan. Silakan. Izin, Prof. Assalamualaikum. Tugasnya dikumpul kapan itu ya berarti ya? So soon, so better. Wush. Langsung kelar kayaknya Bu Dewi, langsung kelar. Kelar di pikiran, nggak bisa ngerjain. Stres malah, Bu. Jangan stres, nanti turun imun. Live kita langsung. Live dulu deh, ngirit pulsa dulu. Silakan Pak Latif. Ya. Jam 1 ya, lanjut jam 1 ya? Ya, lanjut. Jam 1 ya. Lanjut jam 1. Ya. Oke, lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Happy semangat. Yuk. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin live teman-teman. Assalamualaikum.